Hai Faber Cream Lovers, ketemu lagi dengan Nadia di Kreasi Dapur Cerdas. Jadi hari ini Nadia akan share resep dessert yang pastinya enak dan tampilannya juga cantik. Apa ayo? Jadi hari ini Nadia akan share resep puding lumut mentega. Untuk resep puding lumut mentega ini, kita membutuhkan 2 step. Kita memerlukan yang pertama adalah agar-agar bubuk, kemudian juga kita memerlukan gula pasir, dan kita juga memerlukan telur. Nah, untuk warna hijaunya di sini Nadia menggunakan 2 jenis pandan. Yang pertama adalah pandan yang bentuknya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Oke, sebelum dipotong itu bentuknya akan seperti ini. Nah, buat Faber Cream Lovers yang tahu bedanya 2 pandan ini, bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Selain bahan-bahan itu, pastinya kita memerlukan air. Di sini ada 2 jenis air. Yang pertama, air untuk memasak pudingnya, dan yang kedua adalah air untuk menghaluskan daun pandannya. Oke. Saat menghaluskan daunnya ini, pastikan ampas-ampasnya itu disaring terlebih dahulu. Dan airnya jangan lupa. Sekarang kita akan campurkan semua bahannya di dalam panci ini. Yang pertama Nadia akan masukkan airnya. Kemudian Nadia akan masukkan gula pasir, agar-agar bubuk. Kemudian kita aduk sebentar. Setelah gulanya larut seperti ini, kita akan masukkan sari pandan yang sudah kita haluskan tadi. Ingat, jangan sampai ampas-ampasnya masuk ya ke dalam larutan agar-agar kita. Dan yang terakhir, Nadia akan masukkan telurnya. Tapi sebelum Nadia masukkan, kocok dulu seperti ini. Oke, setelah kuning dan putihnya tercampur seperti ini, kita akan masukkan ke dalam larutan agar-agar kita. Jadi sambil diaduk seperti ini ya. Setelah semuanya larut seperti ini, yang terakhir kita akan tambahkan garam. Nah, garam ini akan memberikan rasa yang gurih di larutan puding kita. Oke, cukup. Oke, setelah larut seperti ini, kita akan masak di atas api sedang cenderung kecil. Setelah kita rebus kurang lebih selama 30 menit, dia akan seperti ini. Jadi dia akan mengeluarkan gumpalan-gumpalan ini yang memang menyerupai lumut ya. Jadi sekarang kita akan matikan apinya terlebih dahulu. Dan dia akan tunjukkan teksturnya seperti apa. Jadi kita aduk dulu sebentar ya. Pastikan aduknya pelan-pelan. Kalau ingin bentuk lumutnya itu besar-besar, gak usah terlalu bertenaga ngaduknya, cukup diaduk ringan seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke dasar cetakannya. Dan layer pertama kita sudah selesai. Ini kita tinggal tunggu dia sedikit mengeras. Sambil nunggu dia mengeras, kita akan membuat puding dengan layer kedua, yaitu puding mentega. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah merebus air ini di atas kompor. Kita rebus. Oke, ini airnya sudah mulai hangat. Sekarang kita masukkan agar-agar powdernya sambil kita aduk. Oke, setelah itu kita masukkan gula pasirnya. Setelah gulanya larut, kita akan tambahkan sedikit garam. Setelah itu, kita akan masukkan Faber Cream, creamer serbaguna. Faber Cream ini bisa digunakan sebagai pengganti santan dan juga pengganti susu seperti di resep ini. Dan dia juga bisa digunakan sebagai pengganti cooking cream. Oke, langsung aja kita masukkan. Nah, Faber Cream ini bisa menambah cita rasa masakan kalian lebih creamy dan yang pastinya lebih sehat karena dia rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa dan juga gluten, dan yang pastinya nol kolesterol. Ini kita larutkan semuanya sambil diaduk sampai Faber Creamnya larut.
Setelah mendidih seperti ini, saatnya kita masukkan butter atau menteganya. Ini boleh kita kecilkan dulu. Ini teman-teman bisa gunakan butter atau mentega, atau juga kalian bisa gunakan margarin. Oke, kita langsung masukkan aja. Nah, sekarang kita akan aduk butternya atau menteganya ini sampai dia rata dan menyatu dengan larutan yang sebelumnya kita buat tadi. Sambil nunggu puding mentega kita mendidih, ini Nadia mau kasih info. Jadi buat teman-teman yang sering banget masak dan pengen atau bingung membagikan resep-resepnya di mana, atau kalian juga pengen cari inspirasi resep, kalian bisa download aplikasi Enakpedia. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek informasi berikut ini. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita akan masukkan kuning telurnya, tapi di sini dia akan menggunakan teknik tempering. Jadi tempering itu adalah teknik di mana kita akan mencampurkan atau memancing adonan ini. Adonan ini kita akan masukkan ke dalam mangkok yang berisi telur, kemudian baru kita aduk. Nah, setelah itu ini adonan yang di mangkok ini kita akan masukkan ke dalam adonan yang di dalam panci. Oke, pertama kita akan ratakan dulu ini kuning telurnya. Oke, setelah seperti ini kita akan tambahkan puding yang sudah kita rebus. Kita aduk rata dulu karena dia akan mengeluarkan seperti lapisan lemak itu di atasnya. Setelah itu kita akan masukkan ke telurnya ini sambil kita aduk. Ini pastikan dia sudah tercampur semua ya, telurnya akan lembut seperti ini. Setelah itu langsung aja kita masukkan ke dalam puding yang tadi kita rebus sambil diaduk cepat ya. Nah, ini kita aduk sampai kira-kira bau amis dari kuning telurnya itu hilang, karena dia akan matang dengan panas yang ada di dalam puding yang sudah kita rebus tadi. Opor kalau pakai fiber cream itu jauh lebih creamy. Dan cendol lebih gurih. Kalau pakai fiber cream itu segala sesuatu tetap lebih enak, tapi jauh lebih sehat. Sekarang saatnya kita tuang layer kedua ke cetakan yang tadi ya. Jadi ini Nadia akan kasih sedikit tips buat teman-teman yang pengen bikin puding dengan 2 atau 3 layer. Jadi untuk memulai memasukkan ke cetakannya itu pastikan layer yang pertama itu belum terlalu set, tapi saat kita pegang permukaannya itu sudah sedikit keras. Oke, sekarang kita akan tuangkan layer kedua. Kita akan menggunakan bantuan punggung sendok untuk meratakan puding layer kedua kita. Kita dekatkan supaya tidak terlalu berantakan. Oke, kita tuangkan tepat di punggung sendoknya. Oke, kita tuangkan sampai rata. Setelah kita tuangkan lapisan keduanya tadi, sekarang saatnya kita tunggu pudingnya ini sampai benar-benar set atau sampai benar-benar keras ya. Bisa didiamkan di suhu ruang atau mau lebih cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, kita tunggu dia sampai mengeras. Oke, sekarang puding lumut mentega kita sudah mengeras. Oke, sekarang kita akan melepaskan pudingnya dari cetakan. Ini dia akan alasi dengan piring. Kemudian kita akan balik. Untuk garnishnya ini bebas ya. Nah, sekarang kita garnish pakai cherry. Nah, kalau tampilannya cantik kayak gini, pasti kalian penasaran untuk recook kan? Oke, untuk detail resepnya kalian bisa cek di caption atau bisa cek juga di description box di bawah ini.
Untuk HPP-nya kalian juga bisa dapatkan di link di bawah ini. Tadi kita sudah buat puding lumut menteganya. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak icipin ya. Oke, sekarang kita akan icip-icip. Oke, bisa dilihat di sini tekstur lumutnya sudah terlihat. Dan sekarang waktunya kita icip-icip. Karena kita tadi benar-benar menggunakan sari pandan, jadi rasanya itu pas banget. Pandannya kerasa dari aromanya, dari rasanya juga pandan banget, dan balance sama gurihnya dari lapisan keduanya yaitu puding menteganya. Dan selain itu krimnya juga kita dapatkan dari fiber cream. Kalian wajib banget untuk recook resep ini di rumah. Dan jangan lupa untuk like, save, share, dan juga komen. Dan yang pasti kalian juga harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kreasi dapur cerdas yang lainnya. Bye! LNK, enak bisa sehat.